Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanin, NIM 2019 1435566. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkemahan. Pengertian berkemah pada awalnya adalah kegiatan menetap atau tinggal sementara waktu dalam kondisi darurat. Berkemah atau perkemahan adalah salah satu macam kegiatan dalam kepramukaan yang dilaksanakan secara outbound. Kegiatan ini merupakan salah satu media pertemuan untuk pramuka. Perkemahan dalam pramuka. Perkemahan adalah kegiatan alam terbuka diikuti oleh peserta didik, pramuka, atau sekelompok orang, komunitas, atau organisasi yang dilaksanakan dalam waktu terbatas 1-7 hari. Dalam kegiatan kepramukaan, berkemah merupakan salah satu syarat yang tercantum dalam SKU. Hal ini menjadi keharusan bagi peserta didik untuk melakukan perkemahan agar bisa menempuh SKU tersebut. Dengan kata lain, peserta didik harus bisa bersatu dengan alam, di mana dalam acara perkemahan tersebut peserta didik bisa melaksanakan kegiatan berupa penjelajahan, mendaki gunung, serta mempelajari atau mengambil foto flora dan fauna yang ada di alam perkemahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih tujuan perkemahan itu? Tujuan perkemahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Yang kedua, mengembangkan kemampuan diri untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, sesuatu yang menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. Yang ketiga, membina kerjasama dan persatuan dan persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Jana, NIM 2019-14-3595. Oke, saya akan melanjutkan pembacaan materi yang dibacakan oleh Okta tadi, yang berjudul tentang manfaat berkemah. Manfaat-manfaat ini akan kamu dapatkan ketika ikut kegiatan pramuka, yaitu yang pertama, mengajarkan hidup mandiri, melatih disiplin, melatih gotong royong dan kebersamaan, menghilangkan sikap egois dan meningkatkan rasa kepedulian, turut menjaga alam, dan melatih jiwa kepemimpinan, meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri, bertanggung jawab, dan yang terakhir, mengutamakan hidup bermasyarakat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmadani, NIM 2019 1435591. Di sini saya akan membahas tentang memahami perkemahan sebagai alat pendidikan. Perkemah sebagai alat pendidikan merupakan kegiatan di alam terbuka yang penuh dengan muatan pendidikan yang akan mengembangkan secara efektif dan efisien atas proses pendidikan mental, moral, fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Berkemah sebagai media proses pendidikan di alam terbuka perlu dilakukan secara reguler atau periodik, karena dengan perkemahan proses pemantapan mental, moral, fisik, intelektual, emosional, dan sosial akan terbina dan berkembang secara efektif dan efisien. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nadia Aprilia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nadia Aprilia, NIM 2019-143581, dosen pengampu Pak Hendra Wijaya, SPD MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami perkemahan sebagai alat pendidikan, yaitu perkemahan sebagai alat pendidikan. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Tiara. Saya akan menjelaskan tentang berkemah itu efektif sebagai alat pendidikan. Yang pertama, mudah, manfaat, murah, 3M. Yang kedua, dilaksanakan dengan prinsip dasar kepramukaan dengan metode kepramukaan. Yang ketiga,
dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Yang keempat, dilaksanakan dengan memperhatikan A. keselamatan dan keamanan, B. disiplin dan menjaga serta memelihara lingkungan. Yang C. tata cara perkemahan pramuka. Dan yang terakhir, peserta didik atau pramuka berpartisipasi aktif dalam acara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di perkemahan untuk mereka dengan tanggung jawab pembinaannya. Itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan kepada Allah. Saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Revalendri, NIM 2019-14-3569. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran pendidikan kepramukaan, yaitu mengenai peralatan yang dibutuhkan pada saat berkemah. Ada banyak peralatan berkemah untuk pribadi, antaranya ransel, guna ransel yang ringan dan anti air karena dalam berkemah mungkin banyak medan berair yang dilalui seperti sungai, jurang, dan lain-lain. Pakaian perjalanan, selanjutnya pakaian tidur berguna mengusir hawa dingin saat tidur. Selanjutnya yaitu jaket tebal untuk mengusir hawa dingin, alat sholat, kantung tidur atau sleeping bag, dan alas tidur atau matras berguna untuk tidur agar tidak kedinginan. Selanjutnya pakaian cadangan. Selanjutnya peralatan makan, peralatan mandi, peralatan masak, sepatu, kaos kaki, sarung tangan untuk perlindung dan penahan dingin, topi, senter, peluit berguna untuk berkomunikasi. Selanjutnya yaitu obat-obatan pribadi, bawalah obat-obatan pribadi seperlunya. Selanjutnya yaitu peralatan kemah kelompok. Adapun peralatan kemah berkelompok yaitu tenda, tongkat, paku, tali, palu, panci, wajan, kompor, tikar, lampu minyak, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ati Maretka, NIM 2019-14-3598. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu pelaksanaan perkemahan. Yang pertama yaitu persiapan kegiatan berkemah harus merupakan putusan Dewan Satuan atau Perindukan Pasukan Ambalan Rancana. Yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama, penentuan waktu, tempat, tujuan, dan biaya. Yang kedua, pengadaan peralatan dan perbekalan. Yang ketiga, peninjauan tempat berkemah. Yang keempat, izin orang tua, peserta didik, dan izin pada penguasa setempat. Kelima, pembentukan panitia pelaksanaan. Dan yang keenam yaitu penyusunan acara perkemahan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Yang pertama, kegiatan hendaknya diusahakan menurut rencana yang telah disiapkan sesuai dengan tujuan perkemahan. Yang kedua, pelaksanaan acara harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, acara dimungkinkan untuk diubah sesuai dengan perkemahan perkembangan keadaan. Yang keempat, tersedianya acara pengganti dan tambahan untuk memberikan kesibukan pada waktu luang. Setiap kegiatan yang dilakukan hendaknya selalu memperhatikan faktor pengamanan dan keselamatan pesertanya. Setelah perkemahan usai, lokasi perkemahan harus bersih dan tidak terkesan baru saja digunakan perkemahan. Perlengkapan pribadi regu, sangga, reka supaya sesuai dengan situasi dan kondisi perkemahan, khususnya waktu, lokasi, musim, tujuan, dan sasaran lingkungan acara, dan lain-lain. Baiklah, saya Marina Melenia. Di sini saya akan membacakan kegiatan dari perkemahan. Yang pertama, api unggun. Api unggun adalah kegiatan yang paling sering dilakukan ketika ada kegiatan perkemahan. Kita bisa membuat api unggun di halaman depan tenda, lalu berkumpul dengan teman-teman atau keluarga.
Selain bisa menghangatkan badan, kita bisa mengobrol dan makan cemilan. Ini akan menjadi quality time terbaik yang bisa kita miliki bersama orang tercinta. Kedua, pesta barbecue. Selain membuat api unggun, cobalah melakukan pesta barbecue. Kita bisa membawa pemanggangan dan bahan-bahan makanan untuk dipanggang. Selain bisa membuat perut kenyang, aktivitas ini juga bisa membuat kita semakin dekat dengan teman dan keluarga. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rianita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Aulia, NIM 2019-143585, pada kelas 4O PGSD mata kuliah Kepramukaan, dosen pengasuh Dr. Andas Haji Henta Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Atimah, yaitu C. Kegiatan berkemah untuk pramuka penegak dan pramuka pandega dapat dilakukan oleh seseorang sangga atau reka. Nah, seorang sangga ini merupakan kelompokan anggota dari pramuka penegak, dan reka ini merupakan kelompokan anggota dari pramuka pandega. Nah, namun harus tetap diperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Misalkan dari pramuka penegak dan pramuka pandega ini kan sudah meningkat kegiatan-kegiatannya daripada pramuka siaga. Nah, tidak hanya dengan kegiatan yang mudah, tapi kegiatan yang menantang, yang menarik, yang bisa meningkatkan daya kekuatan dan daya ingat pramuka penegak dan pramuka pandega. Selanjutnya itu ada evaluasi pelaksanaan perkemahan, yaitu diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun perencanaan perkemahan di masa mendatang. Yang perlu dievaluasi itu ada 4, yaitu pertama, prestasi peserta didik selama berkemah. Yang kedua, apakah terjadi adanya perubahan sikap pada peserta perkemahan. Yang ketiga itu tentang kesehatan peserta, dan yang terakhir itu ada tentang kemungkinan kekurangan yang dapat ditemukan selama berkemah. Nah, itulah pelaksanaan pramuka. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Marina. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, padahal saya sangat meminta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Rianita, NIM 2019-143575 dari kelas 4 OPGSD, mata kuliah Kepramukaan, dan tak lupa juga dosen pengampu Kak Hendra Wijaya, SPD MPDI. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Saudari Marina. Nah, kegiatan dalam perkemahan seperti misalnya memancing. Jika berkemah di dekat lokasi perairan, maka kita bisa memilih untuk pergi memancing, khusus yang hobi memancing misalnya. Tentunya kegiatan ini akan sangat menyenangkan untuk dilakukan seperti anak-anak pramuka. Sehingga bawalah perlengkapan memancing dan nikmati keseruan memancing sambil menikmati udara segar. Yang kedua, trekking. Jika ingin berpetualang lebih jauh lagi di sekitar area perkemahan, maka bisa melakukan trekking tersebut. Tinggal cari dan pilih lokasi berkemah yang berdekatan dengan lokasi trekking. Kita bisa pergi trekking bersama teman-teman sehingga mendapatkan pemandangan yang indah ditambah menikmati udara yang segar. Yang terakhir, game seru. Game seru ini seperti misalnya dengan membawa papan permainan monopoli untuk dimainkan saat berkemah. Selain itu juga kita bisa menciptakan sendiri game yang seru seperti permainan tebak kata dan permainan lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah dalam video tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selanjutnya yaitu sasaran berkemah dalam kepramukaan. Sasaran berkemah dalam kepramukaan adalah
Peserta didik mampu 1. Meningkatkan keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membina mental dan kepercayaan kepada diri sendiri. 3. Meningkatkan kesehatan daya tahan tubuh. 4. Meningkatkan daya kreasi, ketangkasan, dan keterampilan. 5. Membina kerjasama, gotong royong, dan kerukunan. 6. Melatih hidup prasahaja dan berswadaya mandiri. 7. Menambah pengetahuan dan pengalaman. 8. Meningkatkan rasa kecintaan pada tanah air. 9. Menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan pengabdian dan baktinya pada tanah air dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Marwanti, NIM 2019-143602. Saya dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari kepramukaan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang berbagai macam jenis perkemahan pramuka. Nah, jenis perkemahan yang pertama yaitu berdasarkan waktu pelaksanaan, terdiri atas 1 perkemahan 1 hari, yaitu dilaksanakan tanpa bermalam. Kemah jenis ini biasanya dilakukan dalam pesta siaga. Yang kedua, perkemahan 2 hari, contohnya adalah perkemahan Sabtu malam Minggu atau persami, dan perkemahan Kamis malam Jumat atau perkaju. Yang ketiga, perkemahan 3 hari, contohnya adalah perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu atau perjusami. Yang keempat, perkemahan lebih dari 3 hari. Selanjutnya, jenis perkemahan berdasarkan tempat pelaksanaan, terdiri dari 1. Perkemahan menetap, yaitu perkemahan yang tempatnya tetap sejak perkemahan dimulai hingga selesai. 2. Perkemahan safari, yaitu perkemahan yang tempatnya berpindah-pindah, biasanya dipadukan dengan kegiatan penjelajahan atau survival. Selanjutnya, jenis perkemahan berdasarkan tujuannya, yang terdapat beberapa jenis perkemahan yaitu kemah bakti seperti perkemahan Wikarya. Yang kedua, kemah pelantikan tamu ambalan, pelantikan SKU penggalang, ramu, dan lain-lain. Yang ketiga, kemah lomba seperti lomba tingkat. Yang keempat, kemah rekreasi. Yang kelima, kemah jambore seperti jambore ranting, jambore cabang, jambore daerah, jambore nasional, dan jambore lain-lain. Yang keenam, kemah pelatihan atau penelitian. Selanjutnya, jenis perkemahan berdasarkan jumlah peserta. Berdasarkan jumlah peserta yang mengikutinya, perkemahan dapat dikelompokkan dalam 1. Perkemahan 1 regu penggalang atau sangga penegak. 2. Perkemahan 1 pasukan penggalang atau ambalan penegak atau rencana pandega. Ketiga, perkemahan 1 gugus depan. Yang keempat, perkemahan 1 khawatir ranting, khawatir cabang, khawatir daerah, khawatir nasional. Selanjutnya, jenis perkemahan berdasarkan wilayah satuan. Berdasarkan wilayah satuan perkemahan dapat dikelompokkan menjadi 1. Perkemahan tingkat gugus depan, 2. Perkemahan tingkat ranting, perkemahan tingkat cabang, 4. Perkemahan tingkat daerah, 5. Perkemahan tingkat nasional, 6. Perkemahan tingkat regional, dan 7. Perkemahan tingkat dunia. Nah, yang terakhir yaitu jenis perkemahan berdasarkan penyelenggara. Berdasarkan penyelenggaraannya, terdapat beberapa jenis perkemahan, yaitu 1. Perkemahan gugus depan, 2. Perkemahan khawatir, 3. Perkemahan satuan karya pramuka, contohnya perkemahan Bakti Saka Taruna Bumi. 4. Perkemahan antar satuan karya pramuka, contohnya perkemahan antar satuan karya, contohnya itu seperti Pransaka. 5. Perkemahan instansi. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.